Oke, kembali lagi di channel saya Reynaldo SB. Kali ini kita membahas masih dengan Rizal Fadila yang mengungkapkan tentang usia kertas, usia tinta. Ya, itulah mereka ya, walaupun udah melihat tapi tidak pernah cukup rasa mereka. Padahal mereka dari awal cuman membahas tentang fotokopi. Padahal udah ngeliat yang asli pun masih juga kurang, ya kan? Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Itu juga analisisnya tidak komplit. Dia tidak bisa membuktikan usia tinta. Walaupun dia menyebut soal lintasan sudah lama bisa hilang katanya kan, tapi usia tinta berapa lama itu? Gitu kan? Usia kertas belum. Dan pihak kepolisian sendiri belum mengumumkan soal hasil uji forensiknya di lab forensik, lab 4-nya belum diumumkan gitu, sehingga belum kelihatan variabelnya gitu kan untuk menentukan bahwa itu asli. Belum berani kok. Ini seorang peneliti menyatakan berani dengan variabel. Kalau menurut saya belum sempurna, belum komplit itu. Kita menangkap sini, saya tidak ngerti metodologi. Kalau belum sempurna, kenapa dari awal berani bilang 99% palsu, ya kan? Tetapi yang saya tahu, kalau kita berbicara forensik, fisik, yang diteliti. Preparat dulu tadi. Preparatnya dari Dian Sandi. Iya, maksud saya itu. Ketika preparatnya dari Dian Sandi, kan nggak bisa uji tinta, Pak. Nggak bisa? Nggak bisa diuji tintanya. Oke. Dan ketebalan kertasnya. Tidak bisa. Itu preparat sesat kan? Iya, sehingga harus sebentar. sebentar Mas Roy. Ini kan forensik. Panik Roy. Iya kan? Forensik analog. Ini yang tidak nyambung. Sehingga seorang Rismond Senipar menyampaikan ada kesalahan di sini. Kenapa? Dia belum pernah menguji tintanya, kertasnya. Gak ada, itu gak disampaikan tuh kemarin. Enggak, Mas, inilah Jangan nambah-nambahin. Anda bisa mengasumsikan, saya masa Anda bisa mengasumsikan pemikirannya Roy? Jangan asumsi. Statementnya Rismond translasi, mutasi. Jelas dia katakan, Mas Roy. Jelas dia katakan. Jangan nambah-nambahin. Enggak. Saya tidak membela Rismond di sini. Lah, ya udah. Saya tidak membela Rismond dan saya juga tidak ada kepentingan terhadap Rismond. Kecuali Rismond nanti ketemu saya ya. Ya udah. Nah, nanti kita berteman, Mas Rismond. Jadi maksud saya, Rismond itu di situ keraguannya. Kalau menurut analisa saya, karena dia pernah sekali mengunjungi digital forensik Mabes Polri. Saya kasih tahu etika peneliti. Ditarik loh di situ. Kalau Rocky, kalau dia keraguannya, dia hanya mengatakan, oke, kalau gitu statement saya 11.000 triliun % ijazah asli itu saya cabut, dan saya mengatakan saya tidak bisa mengerti ini asli atau tidak. Itu. Dia tidak bisa harus mengatakan Jelas karena dia tidak pernah. Makanya di primer gitu loh, Mas Roy. Mana dia jelas dia pasti asli. meragukan karena dia tidak memiliki bukti primer yang dia teliti gitu loh. Mon. Semenjak Rismond Senipar berbalik arah meminta RJ kepada Pak Jokowi dan berdamai dengan Gibran, ya artinya semua ya endgame ya, sesuai dengan prediksi kita selama ini ya, bahwa ini orang-orang hanya sekedar pansos, sekedar cari panggung yang menumpang nama besar Pak Jokowi ya teman-teman. Nah, kita ketahui bersama bahwa semenjak Rismond bergabung dalam tim serangan ijazah Pak Jokowi ini ya, saat itulah kemudian konfigurasi dan atmosfer serangan ijazah Pak Jokowi mulai melebar begitu teman-teman. Karena kita ketahui bersama bahwa memang selama ini kalau kita kaitkan dengan Dr. Tipa misalnya, Dr. Tipa ini kan orang ketahui bahwa dia memang pembenci Pak Jokowi selama kurang lebih 10-11 tahun ya. Apalagi kemudian dia bergabung di tim pemenangan atau buzzernya Anies Baswedan. Jadi orang sudah tahu kemana arah tujuan serangannya kepada Pak Jokowi. Kemudian Roy Suryo teman-teman. Roy Suryo juga mulai di tahun 2020 sudah mulai menyerang ijazah Pak Jokowi, tapi tidak ada yang menanggapi. Karena orang-orang tahu bagaimana track recordnya, bagaimana kelakuannya selama ketika menjadi pejabat. Kemudian juga dia merupakan politisi Partai Demokrat yang selama ini juga selalu berseberangan dengan Pak Jokowi, sehingga narasi-narasi tuduhan yang mereka sampaikan tidak terlalu berpengaruh. Nah, kemudian ketika Rismond bergabung di 2025, nah di saat itulah mulai meledak ya. Masyarakat sudah mulai terpengaruh karena Rismond yang dikenal sebagai ahli digital forensik, Rismond berarti menjadi saksi ahli di kasus-kasus yang viral, kasus-kasus besar seperti Jessica Wongso dan Vina Cirebon. Maka kemudian masyarakat seperti terhipnotis, terperdaya bahwa seolah-olah serangan ijazah Pak Jokowi ini sesuatu hal yang ilmiah, sesuatu hal yang berkaitan dengan forensik
seperti apa yang dinarasikan oleh Rizmon Sianipar ya. Nah, maka kemudian inilah yang membuat panggungnya semakin luas teman-teman. Tapi kemudian ketika Rizmon berbalik arah berdamai dengan Pak Jokowi dan Gibran, ya kita sudah bisa perkirakan bagaimana hasil akhirnya. Ini tidak akan jadi apa-apa ya. Dan kita juga menduga bahwa ya orang-orang ini dengan sendirinya akan bubar, akan tenggelam gitu ya. Kalau menyisakan hanya Roy Suryo dan Tifa ya saya yakin ya teman-teman, tidak akan ada lagi media yang mau meliput, tidak akan ada lagi konten kreator yang mau meresonansi apa yang mereka sampaikan, karena tidak ada sesuatu hal baru, tidak ada satu hal yang menguatkan dengan apa yang mereka sampaikan, termasuk juga status posisi mereka saat ini ya. Jadi ya mau apa lagi ya, kalau kita mau mengglorifikasi kasus ini ya tidak seru, karena Rizmon yang tadinya mengemas tuduhan-tuduhan fitnah ini dengan sesuatu yang ilmiah, dengan narasi-narasi ilmiah, kemudian sudah berbalik arah. Jadi ya kalian aja yang tertipu, yang selama ini mendukung teroris. Disuruh pulang kampung. Apa kata Tuan Paris? Rizmon Sianipar, kalau memang kau merasa bahwa kau telah merusak nama baik orang Batak, pulang kau ke Tapanuli Utara, minta maaf kau sama raja-raja adat. Berarti si Rizmon udah merusak nama baik orang Batak. Bukan Opung Parbela lo yang bilang ya. Tapi ini Hotman Paris Hutapea sendiri. Mempermalukan. Lebih bagus kau pulang Rizmon. Kalau nggak ada ongkosmu bilang sama Opung Parbela. Kalau cuma tiket ALS-nya Jakarta sampai ke Medan masih sanggup aku membayar. Tapi kalau kau mau minta tiket pesawat, minta sama Hotman Paris. Lebih bagus kau di kampung daripada kau di ibu kota bikin malu. Kalau di kampung kau masih banyak yang bisa kau kerjakan. Nanam padi, ternak lele, ternak babi. Contoh kalau misalnya kau melihara ikan lele, kau panen 1 ton 100 kilo kau berikan itu hasilnya untuk orang-orang yang nggak mampu, itu baru namanya hidupmu bermanfaat. Ini yang kau bagi-bagikan sama orang buku sampah. Orang lagi jalan-jalan pagi, ia di Car Free Day kau kasih buku. Sampai didatangi kau kan. Memang betul-betul nggak ada manfaat hidupmu Rizmon. Aduh. Yalah. Oke, video gimana menurut kalian ya? So kami di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.